طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن نلتقي مرة ثانية للقاء الثاني. والآن نحن مباشرة ندخل آه، إلى النظرية، النظرية من وسائل التعليم اللغة العربية. والآن نحن سنبحث من مفهوم وسائل التعليم و مصادر التعليمية، وما الفرق بين وسائل التعليم اللغة العربية ومصادر التعليمية. طيب الآن media pembelajaran itu diistilahkan dengan al-wasail ta'limiyah, sumber belajar itu diistilahkan dengan al-masadir ta'limiyah. الآن نحن نبحث أولا يعني الوسائل التعليمية. Apa itu media pembelajaran? هناك يعني الوسائل لغة secara bahasa لفظ media مأخوذة. Lafaz media ini diambil minal lughatil latiniyah, dari bahasa Latin, yaitu al-medius, wa huwa lughatan bimana al-wastu. Jadi secara bahasa dia berarti adalah perantara atau al-wasilah, perantara. Itu sama istilahnya. ويذكر media كثيرا في اللغة العربية بلفظ الوسائل جمعا من الوسيلة. Jadi memang lafaz media ini dalam bahasa Arab itu lebih cenderung digunakan istilahnya wasilah atau jamaknya itu wasail. Atau ada juga yang menggunakan dengan alat, ada juga yang menggunakan istilah dengan adawat, ada juga yang menggunakan istilah al-muayyanah. Cuma yang familiar di dalam referensi berbahasa Arab pun itu lebih banyak menggunakan istilah wasilah atau wasail. Nah, jadi ini adalah makna dari media secara bahasa, di dalam referensi bahasa Indonesia. Jadi media itu medium, perantara. Kemudian media komunikasi itu adalah perantara, tentu kalau dihubungkan dengan komunikasi, berarti ada pesan atau informasi yang disampaikan antara komunikan dengan komunikator, atau antara mutakallim ilal mustami', Kemudian media pembelajaran itu adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan materi. Jadi kalau di dalam pembelajaran, maka media ini tujuannya adalah alat yang menjadi perantara sehingga materi yang akan disampaikan itu sampai kepada peserta didik. Kemudian untuk secara istilahnya itu cukup banyak definisi tentang wasail ini. Coba kita perhatikan di sini. Ini animasinya ya. Nah, di sini ada pendapat dari Tatuhi, Johnson, Abdusyam, kemudian dari AEDGE ini adalah Association Education Communication Technology. Ini adalah sebuah asosiasi pendidikan dan teknologi. Kemudian ada pendapat dari BRIC. Jadi ini bukan pakar Arab ya. Kalau yang Ali Abdusyam ini Ali Abdusyam ini adalah memang yang dari referensi bahasa Arab, tapi yang ini Johnson, Tatuhi, ini lebih kepada referensi dari timur gitu ya. Memang di sini untuk definisi media itu lebih cenderung menggunakan istilah al-ajhizah, alat. Kemudian menurut Johnson di sini adalah sumber untuk memindahkan informasi. Jadi dia menggunakan istilah sumber ya. Kemudian kalau yang Abdusyam menggunakan istilah adawat. Kemudian AEDGE itu lebih mengistilahkan dengan Jami'ul Anwa'il Mustaqdimah. Jami'ul Anwa'il Mustaqdimah li ada'il isti'lamat awil i'lan. Jami'ul Anwa'il Mustaqdimah. Jadi semua macam yang digunakan, tapi di sini lebih fokus kepada nanti alat juga. Kemudian kolabrik anal wasilah jami'u alat al-muta'ayyinah Jadi dari definisi istilah yang banyak ini, bahwa yang dikatakan media itu adalah al-ajhizah, alat, adawat, alat juga, kemudian al-alat. Jadi bisa dikatakan bahwa perantara yang dimaksud di sini adalah alat, berarti ada barangnya gitu ya. Nah, kemudian
Sehingga dari definisi yang ada di atas ini, maka disimpulkanlah di sini bahwa wasailu ta'limiyah itu adalah wasilatu min wasailil ittisal, satu perantara dari berbagai perantara komunikasi, fi syaklin min ashkalit ta'allum, dari salah satu bentuk dari bentuk-bentuk pembelajaran, al-ajhizah, mau itu dalam bentuk alat, wal baramij atau dalam bentuk program atau aplikasi, litanfizi hadhil ni'amaliyah ya, wan nataij, untuk memperoleh proses dan hasil fi ahdaf al-fa'aliyah wal kafa'ah ta'alumiyah wa ta'limiyah, yaitu agar tercapai tujuan yang efektif dan kompeten ya di dalam proses belajar mengajar, la yumkin an natahaqqaq bisuhulah, dan ini tidak mungkin bisa kita wujudkan dengan cara yang mudah tanpa kita menggunakan alat ini sendiri gitu. Nah, namun yang lebih bisa kalau di sini berdasarkan webinar yang sudah Ustazah sajikan, webinar kita di Steda, ya di sana Ustazah menyimpulkan sendiri bahwasanya yang dikatakan media itu, yang jadi sebenarnya adalah alat, ya betul alat, namun dia juga merupakan metode dan teknik ya yang digunakan untuk eh, apa namanya untuk mengefektifkan ya komunikasi. Nah, antara si guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, baik di sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah, sehingga sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan eh, tepat gitu ya. Jadi memang mendapatkan hasil yang at-tammah wal kafiyah, yaitu optimal. Jadi di sini yang dikatakan media itu sendiri itu adalah alat dan metode serta teknik penggunaan alat. Nah, jadi kalau alat saja, tapi kalau nggak pandai kita menggunakan, ya mau diapakan? Nah, jadi yang dimaksud dengan media ini adalah alat dan metode atau teknik penggunaan alat. Ya, al-ajhizah, at-tariqah, wa teknik al-mustakhdimah. Ya, jadi nggak hanya sekedar al-ajhizah, al-adawat, al-alat li tabsit tawasul, nggak hanya itu, tapi juga at-tariqah wa teknik al-mustakhdimah ya, minal alah atau minal ajhizah. Jadi dia adalah alat dan metode serta teknik penggunaan. Makanya nanti dalam ketika kita dalam proses pembelajaran nanti bahwa misalnya kita menentukan, oh ketika kita akan mengajarkan sorof, kita pilihlah medianya adalah dalam bentuk visual nanti atau media pandang gitu ya. Nah, kemudian kita pilihlah salah satunya adalah gambar contoh atau poster atau slide contohnya ya. Kemudian dari apa media-media tersebut atau alat-alat tersebut. Nah, setelah kita pilih, tentu kita desain gitu ya. Maka kategori desain itu adalah kategori metode dan teknik ini. Dari desain yang kita buat itu, kemudian kita gunakan atau kita operasikan di dalam kelas. Jadi kalau media itu hanya sekedar alat, nah adapun alatnya tapi tidak pandai menggunakannya, maka bisa dikatakan bahwa media itu belum sempurna untuk pembelajaran tersebut. Jadi memang sebuah alat itu juga di dalamnya terdapat teknik atau cara dalam pengoperasian dari alat itu sendiri. Jadi dikatakan media itu sebuah media itu apabila alat tersebut juga bisa dioperasikan dalam proses pembelajaran oleh si guru kepada siswa, gitu ya. Kemudian di sini proses komunikasi dalam pembelajaran itu, nah disinilah posisi media pembelajaran itu di antara guru dan siswa. Jadi posisinya itu adalah di tengah-tengah, dialah yang memperantarai antara guru dengan siswa dalam menyampaikan materi pelajaran ya, sehingga apa yang diharapkan oleh guru itu tercapai. Nah, namun nanti perlu pula adanya refleksi atau evaluasi terhadap media yang kita gunakan. Jadi jangan dikira bahwa media yang kita anggap bagus gitu ya, tapi kalau kita tidak mampu menggunakan, itu juga tidak akan bagus. Atau medianya bagus,
kemudian kita mampu menggunakan, tapi ternyata tidak dibutuhkan oleh siswa, itu juga tidak akan bagus. Nah, atau medianya bagus, siswa membutuhkan, tapi guru yang tidak pandai menggunakan. Nah, itu juga tidak bagus. Atau medianya dalam bentuknya sederhana, tidak dalam bentuk teknologi misalnya ya, tapi guru pandai menggunakan, guru kreatif dalam menggunakan dan mengoperasikan atau menyajikannya. Maka yang awalnya siswa rasanya tidak rasanya tidak mungkin siswa akan tertarik, itu akan tertarik dengan teknik ya pengoperasian alat itu sendiri. Nah, itu dia. Disinilah posisi atau kedudukan dari media pembelajaran khususnya untuk bahasa Arab. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis media pembelajaran bahasa Arab dan prinsip dalam memilihnya nanti ya. Nah, di sini ada kerucut Edgardel, ya kerucut Edgardel. Jadi kerucut inilah yang menunjukkan bahwa semakin ke bawah itu maka semakin besar pengalaman yang bisa didapatkan siswa dalam belajar dengan menggunakan alat-alat yang ada di sini. Contohnya di sini penggunaan media pembelajar mengajar itu akan memberikan khabarat, pengalaman atau eksperimen pembelajaran sebagaimana ungkapan Edgar Dell. Jadi kalau seandainya kita hanya dalam bentuk verbal saja itu akan sulit dipahami kalau tidak nampak. Contohnya seperti itu. Apalagi misalnya nanti ada radio, ternyata persentase atau porsi dari radio itu lebih kecil daripada film. Karena film sudah ada gambar, radio belum. Kemudian televisi, karena di dalamnya tidak kaku ya, karena sudah banyak tidak hanya cerita, sinetron segala macam atau drama saja, tapi juga di dalamnya ada berita, ada iklan, ada hiburan dan segala macam. Kemudian ibtikariyat, mazahiriyat, khabarat masrahiyah, ini pengalaman ya sosiodrama, kemudian sampai nanti khabaran mubasyarah ya, pengalaman langsung. Itu akan lebih besar porsi yang didapatkan. Jadi posisi alat itu ya tergantung nanti alat yang kita berikan itu kira-kira bisa memberikan porsi yang mana. Nah, semakin besar porsi yang didapatkan anak, maka semakin semakin besar pengalaman yang didapatkan sehingga materi yang disajikan itu akan semakin bagus diterima oleh siswa gitu. Nah, kemudian kita akan coba lihat. Nah, jenis yang pertama itu adalah wasailus sam'iyah ya, media audio sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya atau RPS sebelumnya. Jadi secara definisi bahasa Arabnya adalah allati ta'tamidu ala hasatis sam'i wa tahmilu rumuzan sautiyah wa tattasilu ila al-mukh an tariqil udhun. Ya, ini media audio adalah media yang memang menekankan kepada panca indera pendengaran wa tahmilu rumuzan sautiyah dan dia dibawa oleh dia membawa simbol bunyi ya wa tattasilu ilal mukh dan langsung dia connect ya atau berhubungan ke otak antara ke uzun melalui telinga. Jadi memang alat visual ini alat audio ini memang tujuannya memang uh, masuk ke telinga, dihubungkan ke otak dan di sanalah diproses paham atau tidaknya terhadap yang didengar gitu ya. Jadi alat ini memang sangat berhubungan langsung dengan indera pendengaran. Kemudian jenis-jenisnya ada radio untuk pembelajaran ini ya, PBA khususnya, radio tape recorder, alat perekam pita magnetik alias ini kaset ya. Kemudian piringan hitam, ini sudah lama sekali tapi ini untuk pengenalan sajalah. Kemudian laboratorium bahasa. Nah, ini nanti secara detail akan dijelaskan oleh rekan-rekan antum yang akan tampil di pertemuan berikutnya. Nah, disinilah
Ini salah satu media dengar atau audio gitu ya. Ini yang, alatnya istilahnya kayak radio sudah ada, tape recorder sudah ada orang menjual, kaset sudah ada, piringan hitam ini sudah ada, namun ini sudah lama dan tidak dipakai lagi. Seperti ada film-film kalau antum ada melihat film-film Upin Ipin atau film-film barat yang menggunakan kaset hitam besar yang dia ada alat yang memutarnya sehingga mengeluarkan bunyi, nah itu dia. Namun untuk pembelajaran sekarang tidak dipakai. Kemudian laboratorium bahasa atau ma'malul lughah ini ya. Kemudian ini yang istilahnya bisa digunakan secara daring, secara luring ya, radio pun bisa luring, bisa daring. Kemudian, kaset ini bisa luring, bisa daring nanti jika filenya dikirim. Nah, namun yang secara daring itu bisa kita gunakan atau secara teknologi yang berbasis teknologi istilahnya yang bisa kita mengedit di sana suara-suara kita. Nah, itu gunakanlah aplikasi-aplikasi eh, editing audio gitu ya yang ada beredar di internet yang bisa antum download sendiri. Contohnya seperti aplikasi Wavepad, Mixpad, Audacity dan lain-lain gitu ya. Kemudian ini media yang mengandalkan kemampuan dan oke. Kemudian, untuk media audio itu jenis-jenisnya kalau tadi dalam bahasa Indonesia ini istilah bahasa Arabnya. Jadi ada istilah al-musajjalatus sautiyah atau ajhizatut tasjil as-sauti atau al-musajjalatul al-kaset itu ya adalah rekam suara atau alat perekam suara atau rekaman kaset gitu ya. Atau memang alatnya itu adalah asyarit atau al-kaset itu sendiri atau al-mikrofonat atau mikrofon. Ya, kemudian ada mikrofon seperti yang di sini nih, ini mikrofon. Ustazah menggunakan mikrofon ini untuk lebih memperjelas rekaman Ustazah sendiri. Kemudian al-mukabbirus saut. Ya, ini maaf, ini alif lamnya sebenarnya padahal mukabbir ini nggak ada ya. Mukabbiru as-saut ya, yaitu speaker gitu ya, alat alat pembesar suara. Jadi ini adalah alat-alat yang memang dibutuhkan untuk kategori audio. Nah, dan kita ketika kita menyajikan media ini, maka silahkan kuasai alat yang akan kita gunakan, itu dia. Kemudian kita masuk jenis yang kedua yaitu al-wasailul basariyah. Wasailul basariyah hiya allati tukhatibu hasatil ibsar wa tahmilu rumuzan al-basariyah wa tattasilu ilal mukh an tariqil ain, yaitu alat yang memang menekankan panca indera penglihatan dan membawa simbol-simbol visual atau tulisan ya. Wa tattasilu ilal mukh dan dia dikoneksikan atau dihubungkan atau dia langsung connect ke otak melalui mata. Jadi memang ketika kita menyajikan alat visual, tentu ini akan menekankan indera penglihatan yang akan dioper ke otak, yang akan diproses di sana. Nanti apakah itu berkesan apa tidak, menarik apa tidak, di sanalah nanti anak mudah memahami atau sederhana apa tidak penyajian kita atau jelas apa tidaknya, itu dia. Kemudian untuk kategori wasailul basar ada jenis-jenisnya. Nah, ini ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, ini mungkin secara teori saja, seperti gambar, peta, papan tulis, foto, strip story, flashcard, ini adalah satu dimensi. Ya, kemudian yang 2 dimensi seperti OHP, slide. OHP ini nanti akan disajikan gambarnya oleh yang tampil berikutnya, karena di sini nanti mereka akan bahas secara rinci dan menunjukkan bagaimana bentuk dari jenis-jenis ini, nah dengan gambarnya supaya mudah dipahami. Nanti jika masih belum dipahami, nanti kita akan diskusikan. Kemudian slide, kemudian film strip gitu ya. Eh, ini film strip, ini film rangkai ini ya, dan lain-lain. Kalau slide ini di PowerPoint, kalau OHP ini sebelum adanya infokus dulu, ada alat namanya OHP yang menggunakan lampu yang ditancapkan nanti ke dinding atau ke papan tulis atau ke layar jika ada. Kemudian, nah ini adalah jenis-jenis dari media visual yang tidak dibedakan dimensinya, namun ini istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab seperti aswar, gambar-gambar atau asurah ya. Kemudian al-flam sabitah, film diam. Kemudian al-lauhat, segala jenis papan. Mau lawhatut tabashir, papan tulis atau asaburah, lauhatul i'lan, papan iklan, lauhatul juyub,
papan kantong, yang mana nanti di papan tersebut akan diberi kantong-kantong, apakah nanti isi kantong itu berupa yang satu mufradatnya, satu kosakatanya, atau yang satu pertanyaannya, satu jawabannya, atau kantongnya itu banyak, tergantung nanti kategori apa yang mau kita sajikan dengan kantong tersebut. Kemudian ada lauhatul vanila, yaitu papan yang nanti menggunakan kain flanel, kemudian ada jarum-jarum penusuknya. Kemudian lauhatul kahrubaiyah, ini adalah papan listrik gitu ya. Kemudian ada al-mulasaqat, poster. Kemudian rusum mubayyaniyah wa rusum takhtitiyah, ini adalah bagan dan diagram. Kemudian ada peta, al-kharitah atau kharaid wal kurat al-ardiyah, itu adalah globe, karikatur, kemudian musalsalatis musawarah, ini adalah gambar berseri, kemudian asyafafah wa jihazul ar, ini adalah layar dan alat pemancarnya, kemudian ada asyaraih wa jihazul ar asyaraih, ini adalah slide dan alat pemancar slide. Jadi di sini maksudnya alat pemancar jihazul art ini adalah lebih cenderung kalau untuk sekarang itu infokus gitu ya. Jadi ini bagaimana bentuk tampilannya ini akan dijelaskan oleh yang tampil berikutnya juga. Nah, kemudian kita masuk ke jenis yang terakhir yaitu al-wasailus sam'iyah basariyah. Otomatis ini adalah gabungan dari kedua yang tadi ya, yaitu allati tukhatibu hasatai ya, dua panca indera asam wal basar, itu dengar dan eh, lihat gitu. Wa tahmilu rumuzu sautiyah wa basariyah ya, atau sam'iyah wa basariyah boleh. Jadi yang simbol yang akan diterima oleh si pendengar nanti bisa langsung dua, yaitu simbol bunyi dan simbol visual. Nah, kemudian media pandang ini, pandang dengar, ya maaf, ini ada film, ada televisi, video, CD, sound slide, dan lain-lain. Untuk kategori aplikasi-aplikasi terbaru itu, berarti nanti kategorinya nanti video, ya, atau bisa saja film, tergantung kategorinya. Jadi kalau video ini lebih umum ya, kalau film itu spesifik. Nah, kemudian atau sound slide. Kalau sound slide berarti ada suara dan ada slide. Apabila misalnya di PowerPoint kita nanti ada sound-nya silahkan. Atau PowerPoint, kemudian ada sound yang secara terpisah itu juga termasuk sound slide ya. Kemudian dalam istilah bahasa Arabnya ini video, aflam, film, syara'iyah sautiyah, ini adalah sound slide itu sendiri. Karena ada syara'iyah ini slide, syarah-syarah ya, slide, kemudian sautiyah bunyi, sound, televisiun, kemudian hasub atau al-hasub elektroni atau al-komputer atau al-laptop, laptop gitu ya. Kemudian juga sekarang bisa dikatakan mobile juga bisa termasuk untuk kategori wasailus sam'iyah basariyah. Kemudian ya, baru kita lihat apa tujuan dari media itu sendiri. Ahdaful wasail. Yang pertama adalah tusaidu ala raf'i darajati kifayatil muallim al-mihanniyah wasti'dadih. Membantu meningkatkan atau meninggikan derajat kemampuan guru atau mihanniyah profesinya. Jadi meningkatkan derajat keprofesionalan guru dan isti'dadih serta persiapan atau perencanaannya. Jadi di sini lebih meningkatkan aspek keprofesionalan guru dalam menjadi seorang guru, bahwa dikatakan dia guru yang profesional ketika dia mampu menggunakan media. Kemudian tughayyiru daurul muallim min naqilil ma'lumat, merubah peran guru dalam memindahkan informasi. Jadi kalau yang aturannya guru itu ceramah saja, tapi dengan adanya alat itu terbantu untuk mentransfer informasi kepada siswa. Kemudian tuwaffirul waqt wal juhdi wal mubazzilina min qabli al muallim haitsu yumkinu istikhdamil wasilati ta'limiyah marrat adidah, yaitu menghemat waktu dan tenaga bagi guru ini dengan menggunakan media, sehingga dia menggunakan berkali-kali tinggal memutar saja. Dengan jumlah kelas yang banyak dengan tema yang sama itu cukup membuat satu alat saja atau media saja. Nah, atau jika kita ingin menampilkannya berkali-kali dari tahun ke tahun pun bisa, nanti kita bisa revisi juga, maka media ini sangat membantu sekali. Kemudian tusaidul muallim fi itharatid dafi'iyah ladat talabah, membantu guru dalam memberikan atau meningkatkan motivasi siswa. Kemudian tusaidul muallim fi taghallub ala hududiz zaman wal makan fi ghurfatis saf, yaitu membantu guru dalam mengatasi
waktu dan ruang di ruang kelas atau nanti sebenarnya bisa untuk di luar kelas juga. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita sesuatu kejadian yang telah berlalu itu bisa kita tampilkan di dalam kelas ataupun di luar kelas kepada siswa. Kemudian tempat yang tidak mungkin kita kunjungi atau sesuatu barang yang tidak bisa kita bawa, itu bisa kita, sajikan dengan, bantuan media atau alat. Nah itu dia. Kemudian, nah tadi itu media. Media berarti konsep media itu ada alat dan, teknik dalam penggunaan alat gitu ya, atau cara dalam penggunaan alat. Kemudian kita lihat juga sumber belajar itu apa. Nah, sumber belajar itu adalah segala sesuatu baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan baik sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik belajar. Jadi semua, segala sesuatu, ya, baik yang dirancang maupun tidak, maupun dimanfaatkan. Jadi Association for Education and Communication Technology pun menyatakan AED, sebuah asosiasi pendidikan, menyatakan bahwa memang sumber belajar atau learning resource ya ini adalah sebuah sumber baik semua berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik terpisah maupun bergabung dia sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Jadi memang di sini sumber belajar itu adalah segala hal yang memang bisa membuat peserta didik belajar tuh. Di mana sumber belajar ini ada yang dirancang, ada yang juga bisa dimanfaatkan. Yang dirancang itu contohnya kalau dalam pembelajaran ya guru, berarti itu sudah dirancang. Seperti antum ini sekarang kan kuliah ini kan proses perancangan jadi guru ini. Nah, jadi antum sekarang kan memang dibentuk atau disiapkan untuk jadi guru. Berarti ini adalah sumber belajar yang dirancang. Dosen, pelatih, ruang kuliah, labor, ruangan pun itu kan ruang kuliah itu memang disetting atau disiapkan untuk belajar itu. Laboratorium, perpustakaan dan lain-lain. Itu yang dirancang. Sedangkan yang dimanfaatkan itu seperti misalnya dalam pembelajaran tema kita tentang politik, maka kita undanglah salah satu pejabat. Nah, atau tema kita tentang sosial, maka kita undanglah salah satu tokoh masyarakat. Atau tema kita adalah misalnya olahraga, kita undang salah satu pelatih, contoh. Kemudian tema kita adalah tentang makanan, kemudian kita langsung terjun ke pabrik makanannya. Atau tema kita tentang kesehatan, kemudian langsung kita datangi ke rumah sakit, kemudian kita lihat apa saja benda yang ada di rumah sakit, kemudian apa saja kira-kira bahasa apa saja yang dibutuhkan untuk ruangan-ruangan atau alat-alat di rumah sakit, contohnya seperti itu. Maka itu adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, jadi di sini kalau tadi media itu ada 3 jenisnya, ada audio, visual, audiovisual. Sedangkan sumber belajar itu adalah satu pesan, orang, bahan, alat, teknik, lingkungan. Jadi semua ini dikatakan sumber belajar. Jadi kira-kira mana yang media tadi? Di sini posisinya, alat. Kemudian pada saat media disajikan, kita yang diisi dalam alat itu apa? Bahan. Kemudian kemudian ketika kita menyajikan alat ini, kita menggunakan teknik, baik teknik mengajar maupun teknik dalam menggunakan alat gitu. Nah, tapi hanya sebatas itu. Nah, tapi kalau yang ini adalah sumber belajar. Berarti nanti bisa kita simpulkan bahwa media itu adalah bagian dari sumber belajar. Nah, orang pesan ya, maksudnya segala informasi misalnya kita dapatkan dari majalah, kita dapatkan dari internet, kita dapatkan dari apa namanya dari data-data penelitian dan lain, itu adalah sumber belajar. Dan orang, manusia baik yang dirancang seperti guru, dosen, instruktur dan segala macam, kemudian atau yang dimanfaatkan seperti pejabat, tokoh masyarakat, itu adalah juga sumber. Kemudian bahan. Nah, bahan sesuatu yang mengandung pesan. Nah, atau penggunaan. Jadi bahan itu baik buku ajar atau ini hanya sekedar buku-buku penunjang yang kita dapatkan atau berupa dari kamus atau dari ensiklopedi itu juga termasuk sumber belajar. Kemudian alat. Alatnya bendanya ya. Bendanya baik itu alatnya dalam bentuk audio, visual dan ataupun audio. Kemudian teknik. Nah, prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan peralatan
orang atau lingkungan. Jadi di sini kategori teknik ini tekniknya adalah mencakup ini, bukan teknik untuk alat saja, tapi teknik untuk menyajikan bahan, teknik untuk menghadapi orang, teknik untuk men-setting lingkungan, itu adalah semuanya adalah sumber belajar. Dan lingkungan. Nah, di mana posisi atau situasi kita menyajikan pelajaran atau pesan itu diterima oleh siswa baik di kelas ataupun di luar kelas, itu juga termasuk sumber belajar. Nah, jadi inilah jenis-jenis sumber belajar yang misalnya pesan yang didesain itu adalah misalnya bahan-bahan pelajaran, yang dimanfaatkan itu adalah seperti cerita rakyat, cerita dongeng, nasihat, nah, atau kata-kata mutiara contohnya, itu merupakan sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Jadi di sini bisa orang, untuk bahan, untuk alat, teknik, dan lingkungan nih. Bisa di sini dilihat. Nah, jadi contoh lihat lihat di sini, bahan transparan, film, video, buku, gambar. Jadi bukan alatnya ini ya, tapi isi dari kertas plastik transparan, isi dari film, isi dari video, isi dari buku, isi dari gambar. Itu yang dikatakan bahan. Sedangkan alat yang digunakan adalah proyektor, radio, TV, komputer, papan tulis gitu. Nah, kalau teknik di sini sebenarnya nggak teknik ini aja, ini kalau ini lebih cenderung kan teknik dalam proses pembelajaran. Tapi teknik ini banyak sebenarnya skopnya besar tadi ya. Jadi teknik dalam penggunaan alat, teknik dalam penyajian bahan, teknik apa yang di apa yang disajikan oleh si guru gitu ya. Atau teknik kita dalam men-setting ruangan atau lingkungan tempat belajar. Nah, itu dia. Kemudian, nah, jadi sudah bisa ya membedakan antara media pembelajaran dan sumber belajar. Jadi media itu memang bahagian dari sumber belajar karena sumber belajar itu skopnya besar. Jadi ketika Antum membuat perencanaan pembelajaran, jika dibuatkan bunyinya media pembelajaran di dalam perencanaannya, maka cukup itu alat gitu ya. Tapi kalau sudah berbicara sumber belajar nanti, maka boleh di sana dibuatkan misalnya guru, pasar, buku kurtilas, kemudian dibuatkan di sana kaset dan segala macam. Silahkan. Nah, itu. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan sesuai dengan tujuan dari media itu sendiri, maka ketika kita memilih media nantinya, maka sesuaikanlah dengan kurikulum. Mau media ataupun sumber belajar nantinya ya, sesuaikan dengan kurikulum, sesuaikan dengan tingkat perkembangan siswanya. Ini untuk anak SD kah, MI kah, atau MTS kah, atau MA kah. Kemudian sesuai dengan kemampuan guru, kafatul mu'alim, kompetensi guru. Jadi gunakanlah media yang memang kita mampu, namun jangan kata mampu ini dijadikan sebagai eee, momok bahwa memang, "Oh ya saya mampunya hanya itu saja." Tidak bisa sampai di situ. Tapi mau untuk belajar gitu ya, mau untuk belajar. Jadi misalnya, kompetensi guru ini, oh untuk sekarang kita mampunya hanya menggunakan media kartu. Oh mampunya hanya menggunakan film atau video yang sudah ada. Nah, namun untuk berikut-berikutnya si guru harus mau belajar terus untuk, kemudian mencari tahu dan mau belajar, dan berusaha, eee untuk menggunakan media yang berbeda, yang memang dibutuhkan dan memang menarik gitu. Nah, jadi jangan kompetensi guru di sini hanya sebatas mana yang mampu saja, tidak, tapi mampu dan mau untuk, mencoba sesuatu yang baru. Kemudian sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi. Jadi misalnya kita sudah siapkan yang teknologi ternyata lampu mati, maka kita harus kita harus punya plan A, plan B gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas satu media saja yang kita siapkan, kita juga harus punya alternatif lain sebelum mengajar karena kita sudah prediksi ketika begini jadi kita harus siap yang ini. Jadi tetap harus ada misalnya berbasis teknologi misalnya ya, maka yang manual kita juga harus siapkan atau yang manual kita siapkan tapi kita juga harus punya manual yang lain, minimal papan tulis. Nah, itu ya, minimal papan tulis yang disiapkan. Kemudian lah kita harus tahu karakteristik media yang kita gunakan. Karena kalau tidak tahu karakter media yang kita gunakan, maka penyajiannya tidak akan bagus. Pengoperasian atau pelaksanaannya dalam pengajaran, penggunaan alatnya tidak akan bagus. Nah, itu dia. Atau boleh juga nih memilih media harus berdasarkan tujuan, sesuai tingkat perkembangan yang tadi ya, kemampuan guru baik dalam pengadaan atau penggunaan, memilih media sesuai dengan waktu, tempat, dan situasi, dan memahami karakteristik media itu yang dalam bahasa Indonesianya ya. Kemudian atau boleh juga dengan
sistem ini, action, akses. Otomatis media yang digunakan harus mudah didapat dan dimanfaatkan siswa. Jadi, misalnya kita nggak punya laptop, kita paksakan tentu tidak. Masa kita habis pula gaji kita untuk membeli laptop, tapi, gunakanlah yang mudah didapat dulu gitu ya. Atau kita sudah punya laptop, tapi kita tidak punya fokus, mestikah kita ambil yang fokus dulu baru kita bisa mengajarkan, mengajar dengan menggunakan PowerPoint, tidak. Tentu kita sesuaikan dengan, situasi dan kondisi tempat kita mengajar. Biaya juga harus dipertimbangkan. Teknologi, harus berbasis teknologi kalau bisa, tapi tidak mesti ya berbau teknologi itu menyatakan bahwa medianya bagus, tidak. Itu, kalau bisa media itu bervariasi. Nah, dan interaktif kalau bisa memang media itu bisa meningkatkan interaksi, siswa di dalam belajar. Kemudian organization itu bahwa setiap kegiatan pembelajaran dikembangkan tentu saja memerlukan media, untuk jadi memang harus diorganisasikan dengan baik. Kemudian terakhir ini adalah novelty, yaitu kebaruan media yang dipilih juga harus menjadi pertimbangan. Media yang lebih baru, lebih baik, dan lebih menarik bagi siswa. Jadi, jika belum pernah kita berikan, walaupun itu halnya sederhana, maka itu akan lebih menarik bagi siswa ketimbang misalnya kita sudah gunakan berbasis teknologi, yaitu misalnya menggunakan PowerPoint atau memperlihatkan video. Tapi itu saja terus, maka siswa akan bosan juga atau akan biasa saja gitu ya. Tapi jika kita selingi misalnya kita kasih kartu, yang satu lagi nanti kita kasih papan kantong, satu lagi miniatur untuk pertemuan berikutnya. Nah, maka itu akan lebih menarik dan anak akan rindu, apalagi ya nanti besok dibawa oleh guru gitu. Dan itu tidak mesti setiap pertemuan berbeda, selalu berbeda tidak. Itu pandai kita lah mengaturnya, misalnya 3 kali seminggu ganti media, atau itu diserahkan kepada kita sebagai guru dan kita yang merasakan kira-kira bagaimana atmosfer siswa kita terhadap media yang kita sajikan. Nah, jadi, ini sebenarnya sedikit tambahan ya, sebagaimana yang, sebenarnya ini sudah saya sajikan pada webinar, eee, webinar yang pertama dulu ya, tentang penggunaan media ini, media pembelajaran untuk di masa sekarang ini ya. Jadi bagaimana kaifa istifadah, bagaimana kita memanfaatkan media pembelajaran bahasa Arab di sekolah dan pondok pesantren untuk sekarang ya. Jadi kondisinya sekarang ya, masih sedikit guru yang mampu dalam menggunakan media teknologi. Dan bisa saja itu ada di antum sekarang gitu ya. Kemudian ini kondisi ya. Kemudian masih banyak stigma-stigma atau pikiran-pikiran atau ungkapan-ungkapan negatif dari para guru. Oh iya, kita kan guru bahasa Arab, kita kan bukan guru komputer, jadi wajar saja kita tidak mampu. Untuk sekarang itu tidak bisa dibaca, tidak bisa kita ucapkan. Kita harus mampu gitu. Walaupun tidak yang rumit gitu ya, tidak banyak, minimal satu atau dua aplikasi kita kuasai yang sederhana saja cukup gitu. Nah, kemudian Hafazul Mu'allim ala Thaqafati Ta'limil Madi. Masih banyak guru yang masih mempertahankan budaya lama dalam mengajar. Nah, kemudian husulul bahsi, mana yang keempat nih? Nih yang keempat, husulul bahsi al-muta'alliq al-mubashir biwasilati teknologi al-ma'lumat, hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan media teknologi fi ta'limil lughatil arabiyyah dalam pembelajaran bahasa Arab ma'akhiri jami'iyah ya oleh para alumni-alumni kampus atau perguruan tinggi Fikih Qismil Lughah Arabiyah di jurusan PBA lam yatimu isti'abiha bisyaklin jayyidin. Ini tidak dikelola dengan baik gitu. Nah, jadi sebaiknya hasil-hasil penelitian mungkin nanti setelah ini ada hasil-hasil penelitian tentang pengembangan media dengan aplikasi ini, aplikasi ini. Kalau bisa di tempat kita meneliti itu produk itu menjadi produk andalan sehingga dipakai dan, istilahnya media kita ini tidak hanya sebatas hasil penelitian tapi juga terpakai di madrasah-madrasah atau pondok pesantren. Nah itu dia. Kemudian dari masalah-masalah ini, maka solusinya adalah guru harus faham wa itqan, paham dan yakin fi istikhdami teknologi al-ma'lumat al-subiyah dan mampu atau melek dengan teknologi lagi. Jadi jangan hanya sebatas media-media yang manual, itu juga perlu gitu ya.
Dan kita harus selingi juga dan sesuai dengan kebutuhan sekarang kita juga harus melek teknologi. Kemudian istifadati minat tatawur teknologi, harus mampu memanfaatkannya dan yuqaddimu ta'lim al-mumti' wa dzatil makna. Walaupun mampu teknologi, banyak nih yang mampu teknologi, tapi kalau nggak pandai mendesain pembelajaran atau materi ajar di dalam alat tersebut, ya tidak menyenangkan dan tidak terarah atau tidak jelas kemana tujuannya atau tidak punya makna gitu dari materi yang diajarkan, itu juga percuma. Semenarik apapun, misalnya banyak lagunya, banyak animasinya, tapi materinya nggak nyangkut, itu juga enggak. Jadi harus ada desain yang komplit di sini dalam penyajian media pembelajaran bahasa Arab untuk masa sekarang gitu ya. Nah, maka lidzalika na'mal wa narju. Jadi memang diharapkan alal muta'allimin bagi para guru ayakuna aksar ibdaan, harus kreatif ya, harus sangat kreatif. Wa yastati'una ayasta'malu wasilat ta'limi lughatil arabiyyah al-munasabah. Jadi harus mampu menggunakan media pembelajaran bahasa Arab yang cocok hatta yaj'alul muta'allimin fi ta'limihim ad-dafi'ah. Jadi sehingga siswa apa termotivasi untuk belajar bahasa Arab dengan kita. Ad-dafa'ah, ad-dafa'ah ya, itu adalah motivasi ar-raghabah, keinginan atau minat, al-hamasah, semangatnya. Li'anna yatawaffaqu tatawwur khasaisil muta'allimin wa aidan al-ulum teknologi hadzal Karena memang memang itu apa yang dituntut oleh karakteristik siswa sekarang. Siswa sekarang tuh lebih suka dengan hal-hal yang simpel, praktis, yang menarik, yang yang menghibur. Jadi beda ya tipikal psikologi siswa dulu dengan sekarang atau karakter siswa dulu dengan sekarang. Kalau siswa dulu tak dengan papan tulis saja, dengan batu saja malah sudah banyak yang lahir ulama-ulama dan prof-prof gitu ya. Tapi dengan siswa yang sekarang dengan batu, dengan papan tulis sudah nggak cukup gitu. Jadi memang butuh hal-hal yang teknologi karena memang dunia sekarang memang sudah dunia 4.0 dan 5.0 malah gitu ya, yang memang berbau teknologi gitu. Anak-anak sekarang dari kecil itu sudah pandai gadget. Nah, makanya materi yang disajikan pun setidaknya minimal seimbang dengan media yang sudah mereka terima gitu. Dan materi yang disajikan pun harus lebih menarik juga. Nah, tapi jangan dikira bahwa teknologi menjadi sebuah yang sangat wah, tidak gitu. Jadi itu makanya perlu adanya kreativitas guru, perlu adanya pemahaman guru bahwasanya eee, ini harus diselingi media dalam menyajikan media itu harus diselingi gitu. Nah, mungkin sekian untuk materi kita pada hari ini. Nah, syukran jazilan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kita akan lakukan diskusi pada WA grup kita. Taib, syukran kasiran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.